Well, selamat malam teman-teman. Kembali di hari Rabu. IG Live kita hari ini topiknya adalah Trading Lab ya. Trading Lab, jadi kita akan ngobrolin tentang grafik. Oke, akan ngobrolin tentang grafik. Dan hari ini kita akan bahas mengenai IHSG. Ini kalau di member galeri saham di Profit Trader Club, semua pada bilang ini semua alertnya ini hijau semua nih, breakout semua dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga mungkin udah merasakan ya, IHSG udah beberapa hari dari sejak berita terburuk muncul, malah IHSG-nya rebound. Kalau nggak salah dari sejak tanggal 16 Maret. Iya, tanggal 16 Maret. Jadi ketika berita itu banyak berita-berita buruk itu bermunculan, itu ternyata IHSG udah nggak turun-turun lagi, malah naik. Yang cut loss di bawah memakai berita, ya gitu deh ya, nyesek gitu rasanya. Oke, nah kita akan di sini akan bahas mengenai apa? Mengenai IHSG. Jadi teman-teman, topik hari ini, IG Live hari ini, untuk teman-teman di YouTube juga yang nonton YouTube Live, kita akan bahas mengenai IHSG. The worst is over? Tanda tanya, gitu ya. Nah, kita akan bahas sekarang di ini, teman-teman. Sekarang saya akan share ke ke sini. Nah, kelihatan ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini bahwa apa? Bahwa IHSG itu gini. Oke. IHSG itu, ini teman-teman pasti udah sadar bahwa ini adalah grafik yang saya buat dari sejak akhir tahun ya kayaknya ya. Dari sejak akhir tahun lalu. Dari sejak akhir tahun 2022, dan saya rasa kalau teman-teman ikutin IG live-nya Galeri Saham, Trading Lab-nya Galeri Saham, teman-teman akan aware dengan gambar-gambar ini. Nah, jadi saya hilangin dulu, saya simplify dulu mengenai moving average. Maka teman-teman, di kotak hitam ini, yang ini menandakan bahwa dari sejak akhir tahun lalu, kita sudah melihat bahwa indeks kita berada dalam range konsolidasi yang sangat besar. Nih. Oke, sangat besar. Atasnya itu ada di 7.400, hampir 7.400 lah ya. Di bawahnya itu ada di level kurang lebih 6.500. Jadi ini pada dasarnya IHSG itu berada dalam range konsolidasi yang luar biasa lebar, teman-teman. Ini lebar banget. Nah, tapi di akhir tahun, Desember tahun lalu, dia kan sudah gagal bertahan di atas EMA 200 nih. EMA yang merah tua ini ya, di atas EMA 200. Maka skenario-nya adalah kotak merah di sini. Ini untuk refresh dulu ya, Ini adalah kotak merah. Kotak merah mana sih? Ini nih. Nih yang saya gerakin ini nih. Oke, kotak merah. Nah, inilah skenario-nya. Jadi ketika waktu itu disebutkan bahwa indeks kalau dia tidak bisa mampu bertahan di atas EMA 200, tepatnya di atas 7.000, dan dia bermain di bawah 7.000, maka range pergerakannya adalah ini. Range pergerakannya adalah di kotak merah. Oke, dan terlihat bahwa indeks memang lalu lalang di kotak merah, kayak setrikaan, maju mundur, sekarang maju lagi. Nah, kembali ke prinsip setrikaan, nanti mundur lagi. Loh, yakin nih? Kan pertanyaan gitu kan, yakin nih bakal seperti ini? Nah, teman-teman, yang perlu lihat di sini adalah selama indeks kita itu masih berada di, jadi topik hari ini adalah is the worst over ya. The worst is over, tanda tanya gitu ya. Jadi indeks kita ini selama dia masih berada di dalam kotak merah. Oke, saya kalau di zoom saya gini ya. Nah, saya zoom yang di Instagram dulu ya. Selama dia berada di dalam kotak merah dan dia juga berada di bawah EMA 200 saat ini tepatnya di level 6930. Ya udah, kita bikin range saja 6930 sampai 7000. Selama indeks kita intinya belum bisa kembali ke atas 7000, maka dia akan bergerak seperti setrikaan, maju mundur untuk mundur lagi. Kayak gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek atau berbahaya, tapi pada dasarnya strategi trading di IHSG ini lebih condong untuk swing trade. Jadi, teman-teman, kalau indeks kita sudah mendekati MA 200, 69, you know what to do. Ya enggak? Sell on strength.
Nah, apakah indeks mencapai 6.900 itu semua saham saya harus sell on strength? Enggak. Tapi kembali ke prinsip yang teman-teman lihat di chart ini, maka lihat grafik saham-saham yang Anda miliki, lihat EMA 200-nya, ini klasiknya ya, klasik ya, ini analisa teknikal klasik ya. Dan teman-teman bisa lihat, kalau saham yang Anda miliki grafik yang mirip seperti IHSG, kenaikannya mencapai EMA 200, maka strategi adalah sell on strength. Tapi kalau saham teman-teman masih di bawah, baru mulai naik, jangan. Gitu. Kalau teman-teman sahamnya tuh lagi rally, ya nggak dijual juga. Gitu ya. Jadi kita jangan melihat buta IHSG. Oke? Melihat IHSG buta gitu loh. Jangan analisa butaan pakai IHSG. IHSG koreksi semua saham saya turun. Enggak. Tapi prinsipnya adalah melihat posisi harga terhadap moving average, terhadap trend. Disinilah teman-teman perlakukan atau lakukan cara analisa yang sama terhadap saham yang Anda miliki. Oke? Nah, di sini. Lalu, lanjut ya. Lanjut. Setelah ini, skenario gimana dong, teman-teman? Setelah ini skenario gimana? Jadi, selama indeks kita masih berada di bawah EMA 200, ya geraknya akan kayak gini. Oke? Geraknya akan seperti ini. Jadi, kita ini lagi menunggu momen kapan IHSG bisa ke atas EMA 200. Kalau nggak bisa, ya dia akan bermain di kotak merah ini. Nah, yang teman-teman harus ingat di sini adalah ini adalah level. Coba teman-teman lihat garis-garis ini. Ini saya tarik-tarik garis sesuai dengan previous low dari IHSG. Garis-garis biru ini ya. Garis-garis biru ini. Previous low dari IHSG. Nah, teman-teman bisa lihat range low historis IHSG ada di kisaran ya 6560 sampai 6500. 6560 sampai 6500. Jadi yes, sekarang indeks kita terlihat bagus. Tapi dengan Anda tahu kotak merah ini, kita bersama-sama sadar bahwa indeks kita bagus, tapi trennya belum naik. Dia masih berada dalam range konsolidasi, dalam tren turun. Kenapa tren turun? Karena dia berada di bawah MA 200. Tapi dia konsolidasi. Trading bisa nggak di sini? Bisa banget. Tapi swing trade. Anda harus melakukan cara yang sama seperti Anda melakukan analisa di IHSG untuk trading saham-saham teman-teman. Oke? Di situ. Swing trade. Jangan beli yang jebol support, jangan beli yang breakout. Itu prinsip swing trend ya. Oke? Tapi kita harus ekstra hati-hati kalau support 6.500 sampai 6560 sampai 6.500 ini, oke, yang ini dijebol, wah, ini berat teman-teman. Ini berat. Kenapa? Karena bentuknya udah kayak 1, 2, aduh, ini bentuknya apa ya? Saya susah ngomong nih. Ini di sini kayak double top, tapi kalau di sini kayak head and shoulder dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat ya, kita harus lihat bahwa indeks kita itu naik dalam tren yang nggak bagus aja, nggak bagus. Oke? Nah, sekarang balik nih. Mungkin teman-teman bertanya sekarang. Jadi apakah perlu pesimis dengan IHSG? Well, gini teman-teman. Selama indeks, jadi teman-teman coba bayangin gini ya. Kita pakai technicals, kita di galeri saham, kita mendalami technical. Bukan berarti saya nggak percaya fundamental, enggak. I believe in fundamental, tapi timing selalu di technical. Jadi kita kembali ke IHSG. Jadi kita harus pesimis sama IHSG? Enggak. Apakah saya harus optimis dengan IHSG? Enggak. Jadi gimana dong? Jadi, teman-teman harus sadar tadi. Coba teman-teman tonton ulang nanti IG live ini, atau teman-teman ulang YouTube live ini. Kalau indeks bisa naik bertahan di atas 7.000, barulah kita harus optimis. Tapi kita tidak boleh nyolong start optimisnya.
Kebayang nggak? Oke, jangan nyolong start optimis. Gua beli sekarang, pasti naik, pasti. Emangnya duitmu bisa ngerek harga semua saham naik? Kagak, ya kan? Nah, itu yang pertama mengenai optimis. Apakah kita harus pesimis? Kalau indeks kita tidak mampu bertahan di atas 6.500, jebol, bermain di bawah 6.500, di sanalah kita harus pesimis. Oke? Nah, jadi gimana dong batas antara 6.500 dengan level 7.000 EMA 200? Di sana kita realistis. Yang sudah naik dekat resist dijual. Yang turun mendekati support dengan tekanan yang tidak berlebihan, kita spekulatif buy on weakness. Dan lakukanlah swing trading. Ingat selalu, swing trading adalah sebuah momen di mana saham yang kita beli tidak cocok untuk disimpan lama-lama. Oke? Dan saham yang break resist tidak cocok untuk dibeli. Gitu. Mungkin teman-teman akan bingung nih. Dulu Rio ini seringnya ngomongnya breakout. Yes, dulu marketnya lagi bagus, rally-nya kenceng, breakout lanjut lagi. Tapi sekarang karena IHSG masih dalam fase swing, ya kita harus realistis. That's why tadi saya bilang realistis. Oke, kita lihat skenario berikutnya ya. Sekarang kalau kita lihat IHSG, jadi kalau jebol, misalnya ya, kalau jebol di sini, ini gambar Desember nih. Ini gambar Desember nih ya. Garis ini ya. Saya pindah ke sini. Kalau indeks misalnya pesimistis jebol, gimana? Oke, jangan ngomong pesimistis dulu deh. Kalau indeks itu bisa bertahan di atas 7.000, gimana? Ya naik ke sini. Gitu ya. Oke. Kalau indeks kita gagal bertahan di atas 6.500 gimana? Kalau indeks kita gagal bertahan di atas 6.500 gimana? Ya turun ke bawah. Sedep ini. Kalau turun sedep ini. Oke? Tapi teman-teman, yang namanya technical, mata kita harus sering melirik historis. Oke? Yuk kita coba kerek, kita zoom out grafik saham grafik IHSG. Nah, kayak gini teman-teman. Sebenarnya dulu indeks kita itu membentuk apa? Dulu indeks kita itu membentuk inverted head and shoulder. Ini adalah pola optimistis, teman-teman. Pola optimistis. Ingat ya, seyakin-yakinnya Anda dengan inverted head and shoulder, jangan kita cinta buta. Oke? Selalu ada faktor X. Nah, saya tarik garis gini. Oke? Nah, indeks kita berhasil naik nggak? Berhasil naik. Tapi berhasil naiknya ini nggak seberapa, karena dia cuma naik ke area minor target. Nih, minor target di 7.100. Itulah kenapa pola saham inverted head and shoulder, double bottom, segala macam tidak cocok pakai tarik-tarik garis kayak gini nih. Ini nggak cocok. Faktanya adalah dia tidak cocok nih. Garis seperti ini, ke neckline, menjadi target naik, gitu ya. Kan suka gitu nih, kebanyakan trader kan. Ini semua kecele nih, ini semua all in di sini nih. Berharap indeks 9.000, kagak bisa. Jadi dia harus pakai Fibonacci. Oke, nah, jadi kalau kita melihat skenario misalnya yang terjadi adalah indeks kita kalau turun menembus 6.500 gimana dong? Kan panahnya ke bawah nih. Oke, panah ke bawah. Nah, disinilah saya melihat kan turun banyaknya itu enggak juga. Kenapa? Ini saya tarik ya. Ini saya tarik gini. Saya ganti deh warnanya jadi merah. Gitu. Maka di level berapa nih? Ini di level sebentar. Ini biar teman-teman bisa kelihatan levelnya. Nah, di level berapa nih ya? Gini ya. 6.300 ini ya. Ini adalah singgungan dari resisten, dulu resisten menjadi support pola inverted head and shoulder. Aduh, mohon maaf ya, ini mungkin gambarnya terlihat terlalu kompleks, bingung ya. Terlalu rame ini. Tapi semoga teman-teman bisa menangkap dulu nih ya.
Maksud saya ya. Nah, jadi dengan demikian, dengan cara yang sama memprediksi kenaikan harga pada IHSG, maka 6.300 juga bersinggungan dengan minor target penurunan di sini 6.350 yang pada dasarnya ini adalah target ketika IHSG naik juga ke atas. Jadi bolak-balik gitu loh, membalikkan telapak tangan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya yakin jika indeks itu jebol 6.500, banyak yang berusaha kabur. Mohon maaf, berusaha kabur. Pasti. Oke? Nah, tapi yang teman-teman harus ingat di sini adalah level 6.300 ini. Jadi gini ya. Jika dia indeks kita jebol 6.500, pasti banyak yang pesimis. Kenapa? Saya yakin banget semua orang melihat garis biru ini. Nih. Oke, saya yakinnya semua orang melihat, semua trader melihat garis-garis biru ini. 1, 2, 3, 4. 4 titik dihubungkan menjadi support. Itu adalah support kuat. That's why no wonder dia rebound. Tapi kan di bawah EMA 200, ya to be honest, kotak merah ini adalah kita sebagai trader harus realistis. Oke? Realistis. Jangan optimistis, tapi jangan juga pesimistis. Gitu ya. Nah, jadi kalau indeks kita gagal bertahan di atas 6.500, dia jebol 6.500, semua orang saya yakin kabur, berusaha jualan, tapi kemungkinan indeks kita tuh ada yang nampung di 6.300. Kayak gitu teman-teman. 6.300. Jadi level 6.300 kalau kalau indeks dia jebol ke bawah 6.500, Anda coba pantau level 6.300 plus minus. Karena bisa jadi itu apa istilahnya ya? Pivot point yang tidak terduga-duga. Kenapa gitu? Gini teman-teman, di situ. Nah, balik lagi prinsip ini kan pola inverted head and shoulder dari sejak tahun 2018 loh ya, teman-teman lihat nih ya. Ini 2018 nih. Ini 2018 nih. Ini 2018 di sini. Oke, ini 2018. 18, 19, 20, 21, 22. Berapa tahun? 4 tahun. Pola besar, efeknya besar, tapi ujiannya juga besar. Wih. Keren ya bahasanya. Pola yang besar, impact-nya besar, ujiannya juga besar. Ujiannya di mana? Ujiannya itu di sini. Oke, ujiannya itu di sini. Jadi, ketika indeks kita itu menembus inverted head and shoulder di sini, breakout, ini kan resisten. Oke, ini resisten akan diuji sebagai support. Uji sekali, uji 2 kali, uji 3 kali, uji 4 kali, uji 5 kali, diuji terus. Mungkin dijebolin dulu di sini, tapi kan pada dasarnya ini sedang ke 6.300 pun ini juga menguji support yang dulu merupakan resisten, bukan? Ya kan? Jadi, psikologis dari kotak hitam ini adalah apa? Makna di belakangnya. Orang-orang yang nyangkut di sini, yang nyangkut di pucuk di sini, yang nyangkut di pucuk di sini, lagi jualan. Oke? Lagi jualan. Orang-orang yang nyangkut di pucuk di sini, nyangkut pucuk di sini, nyangkut di pucuk sini, lagi cut loss. Kenapa? Serem lah, perang lah, Silicon Valley Bank lah, dan lain-lain lah, kayak gitu. Oke? Yang nyangkut di sini lagi cut loss, maka tekanannya turun. Tapi big picture dari IHSG itu adalah masih tidak buruk, gitu teman. Seturun-turunnya, teman-teman melihat bentuk yang ada di sini, ini tidak buruk. Oke? Nah, biar gampang nih ya, ini kotak hitam ini, saya tarik ke kiri.
Kelihatan nggak teman-teman? Kalau sebenarnya ini tuh ya kayak areanya resisten kan? Ya kan? Kayak area resisten gitu loh. Kayak area resisten. Saya turunin deh gini deh. Nah, gini. Jadi kayak area resisten yang ditembus diuji sebagai support. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu dia. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan dulu untuk mengenai IHSG, oke? Jadi sesuai dengan judul indeks judul IG Live Trading Lab di sini adalah IHSG, the worst is over. Belum. Oke, the worst is not over yet. Oke, tapi di sini peluang kita untuk trading tetap ada. Teman-teman di sini sebagai day trader, teman-teman di sini sebagai swing trader, atau di sini teman-teman stock broker dari sekuritas, opportunity di market ini masih sangat bagus untuk swing trade. Oke, yang penting teman-teman tahu di mana support, di mana resist. Yang lebih penting lagi, teman-teman harus tahu gimana cara melihat support, gimana cara melihat resist. Karena prinsipnya benar, beli di support, jual di resist. Tapi kalau ngitung supportnya salah atau ngitung resistnya salah, sama aja. Oke, nah jadi teman-teman, kesimpulannya adalah begini. Sesuai dengan skenario awal yang sudah kita lihat dari sejak akhir tahun 2022 kemarin di bulan Desember, indeks kita sejak berada di bawah MA 200, di bawah level 7000, maka dia akan bermain di area bawah range konsolidasi besarnya. Nah, jadi batas atas 7000, batas bawahnya 6.500, 7.065, 7.065. Teman-teman ingat itu aja. 7.000, 6.500. Selama dia masih di dalam level ini, kita realistis. Swing trading. Oke? Boleh nggak optimis melihat segala perkembangan ini? Nggak boleh. Kenapa? Technical menunjukkan bahwa optimis kalau harganya di atas 7.000. Gitu ya. Nyolong start optimis boleh nggak? Silakan aja, tapi spekulasi Anda tinggi banget. Oke, jadi mulailah optimis ketika indeks kita bisa bertahan di atas 7.000. Sebaliknya, apakah ini waktu saya pesimis karena market jelek dan lain sebagainya? Enggak juga. Kenapa? Kita baru pesimis. Ingat ini ada support 6.500, oke? Kita baru pesimis kalau kaki kita tembus ke bawah 6.500. Siap-siap untuk pesimis. Dan saya yakin sangat banyak pelaku pasar yang pesimis kalau indeks tembus 6.500. Kalau tembus 6.500. Tapi teman-teman kebetulan nonton IG Live ini, Trading Lab ini, ketika itu terjadi, silakan coba tunggu pantau 6.300. Oke. Nunggu 6.300. Level-level tadi, saya kan tadi sempat peragain menggunakan Fibonacci ya. Level-level untuk naik di level tersebut dan turun di level tersebut itu suka menjadi level gocekan. Mau naik, nggak jadi naik. Jadi sebaliknya, mau turun, nggak jadi turun. Kenapa bisa yakin seperti itu? Karena didukung juga oleh pola inverted head and shoulder yang kebentuk 4 tahun. Teman-teman, pola semakin besar, impact semakin besar, tapi cobaannya semakin besar juga di sana ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, itu mengenai IHSG. Saya nggak akan bahas mengenai saham secara spesifik dulu, karena kalau saya lihat di YouTube banyak yang nanya tentang saham. Lalu habis itu di IG Live juga banyak tanya tentang saham, tapi kita akan lebih fokus di IHSG dulu. Nanti untuk saham per saham. Oke. Nanti untuk saham per saham, nanti teman-teman bisa, kita besok itu ada webinar loh. Besok tuh kita ada free webinar. Jadi besok tanggal 30. Besok tanggal 30 itu kita ada free webinar multiple trading strategy. Jadi ini related nih dengan kondisi sekarang teman-teman, dimana kita harus mengetahui di saham apa saya harus strateginya swing trade, di saham apa kalau saya mau beli itu lebih cocok buat breakout trend following karena trennya lagi positif gitu. Nah, itu namanya multiple trading strategy, oke? For maximum profit, MTS Pro. Nah, besok itu kita kan ada free webinar, benar-benar free, untuk bisa ikutan di Zoom.
itu jadi besok hari Kamis jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada free webinar multiple trading strategy dari jam 7 sampai jam 9, oke? Nah, ini saya mau share infonya, teman-teman. Saya mau share infonya di sini, mana ya? Ini dia. Nah, teman-teman yang di Zoom, yang di YouTube, teman-teman bisa lihat ini dia. Mana dia? Ini dia. Oke. Nih, ketik Profit Trader ID, profittrader.id, atau teman-teman di Instagram silakan scan barcode yang ada, atau kalau nggak ini cek tuh ada link itu qrco.de MTS strip homepage. Oke. Nah, atau kalau mau gampang nanti tinggal lihat IG story kita aja sih. Ini free ya teman-teman ya, ini free ya. Jadi teman-teman belajar. Ini adalah pengganti, dulu kan kita ada namanya Systematic Trading Management, oke? Systematic Trading Management. Nah, di sini kita membuat level yang lebih tinggi dari Systematic Trading Management, yaitu Multiple Trading Strategy. Oke, silakan di scan atau di save dulu, atau screen capture dulu, dan ini. Dan nanti tinggal dicek jadwal Anda. Besok hari Kamis tanggal 30 Maret jam 7 malam waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, teman-teman, itu dia ya. Jadi besok kita akan belajar mengenai cara menganalisa saham menggunakan aplikasi chart apapun yang Anda gunakan, tapi kita akan pakai TradingView. Jadi kalau teman-teman ikut webinar besok, teman-teman pastikan sudah punya software charting. Kita sih sarankan TradingView ya, TradingView biar sama-sama tahu lokasinya bareng-bareng, cara ngambil garis grafik, indikatornya apa aja tahu gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun TradingView, teman-teman tinggal DM aja ke Instagram, oke? Jadi teman-teman di YouTube juga, teman-teman bisa ke Instagramnya Galeri Saham, @galerisaham, DM kita, send message ke kita, minta link TradingView gratis dong. Dari link tersebut, Anda pertama akan bisa registrasi akun basic free TradingView. Yang kedua, kalau teman-teman merasa wah ini gue mau lebih pro deh, gue mau pakai fitur-fitur deh yang begitu komplit lebih gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan special rate, special discount untuk paket-paket yang Anda ambil secara annual. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, IHSG sekarang dalam fase konsolidasi, tapi konsolidasi ada dua nih ya, konsolidasi di area atas atau konsolidasi di area bawah. Saat ini, suka nggak suka, indeks kita ada di area bawah. Tapi bukan berarti Anda harus pesimis segera, tapi juga tidak karena indeks naik terus kita harus optimis, nyolong start optimisnya, tapi kita realistis. Apa yang mencapai resisten, Anda jual. Apa yang mencapai support, selama tekanan jual tidak berlebihan, Anda bisa Anda bisa buy on weakness. Nah, ngomong-ngomong, jika teman-teman mau mendapatkan insight, rekomendasi, trading idea harian, Anda bisa follow newsletternya Galeri Saham atau telegramnya Galeri Saham. Jadi simpelnya gini, teman-teman tinggal subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Nanti teman-teman yang subscribe, teman-teman pasti akan mendapatkan insight, technical review, trading plan setiap hari bursa jam 8 pagi. Itu teman-teman akan selalu dapatkan via email. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan newsletter gratis dari Galeri Saham, Anda bisa ke website Galeri Saham. Atau kalau mau gampang, teman-teman ke Instagram sekarang ya, di live Instagram Galeri Saham, Anda ketik email Anda di kolom komen. Teman-teman di YouTube harus hanya di Instagram, jangan di YouTube tulis komen email Anda, karena itu kesimpan. Jadi harus ke Instagram Galeri Saham, ikuti live ini, ketik email Anda di kolom komen, nanti tim kami akan bantu untuk compile dan dimasukkan ke dalam mailing list hariannya Galeri Saham secara gratis. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa semakin melengkapi referensi stock picking,
strategi dan lain sebagainya. Di sana kita akan memberikan rekomendasi saham-saham yang swing trade apa aja yang bagus, saham-saham yang ini potensinya itu untuk buy and hold nih, berpulang uptrend nih. Misalnya contoh kayak Temas kemarin, contohnya kayak NICL kemarin, misalnya gitu ya. Nah itu istilahnya apa ya? Itu kita akan bahas semuanya, strategi itu. Oke? Lanjut ya, lanjut. Sekarang saya mau coba share lagi di sini. Saya mau coba share lagi mengenai IHSG. Jadi teman-teman, ini pokoknya intinya lihat ini. Jadi indeks kita itu sebenarnya lagi apa ya? Lagi ya sebenarnya kalau kita bicara kita nggak melihat berita, kita mengabaikan segala hal. Mungkin teman-teman agak bingung ya, berani-beraninya ngomong mengabaikan segala hal gitu ya. Bukan gitu sih, bukan kayak gitu. Cuman technical itu kan apa adanya, sangat netral teman-teman, sangat netral. Nah jadi dengan kondisi kotak hitam yang ada di sini, ini pada dasarnya itu adalah konsolidasi menguji support dari resisten yang ditembus. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi strategi seperti itu. Nah sekarang saya mau kasih lihat teman-teman strategi trading. Contohnya nih ya, contohnya. Jadi paling gampang, oke, paling gampang teman-teman lihat di sini. Saya munculin profit trader modul ya, biar gampang ya. Karena kalau tarik garis manual itu setiap orang pasti bisa jadi berbeda gitu teman-teman. Jadi saya bikin profit trader modul ini untuk apa? Tim kami. Biar mempersimpel. Anda buka grafik apapun, Anda langsung tahu. Ini adalah resisten IHSG. Udah. Simple. Berapa ini? Level ini. 6890. Dikit lagi. Oke? Dikit lagi. Supportnya di mana? Support IHSG di sini. Kelihatan nggak? Nah, makin kelihatan nih. Oke, supportnya di mana? Di sini. Yang dulu merupakan support lama di sini. Nah, jadi di Profit Trader Module, jadi Profit Trader Module adalah special premium add-on indikator di TradingView, oke, untuk teman-teman member Profit Trader Club. Oke, dimana setiap Anda membuka grafik, Anda langsung tahu level-level untuk swing dan level-level untuk trend following. Anda akan tahu di sini. Nah, ini dia resisten IHSG 6890. Oke. Nah, kalau udah mencapai di sini gimana? Logikanya karena dia tipe swing, nanti teman-teman akan bisa lihat nih. Tipe swing itu adalah tipe yang kalau warna itu gonta-ganti. Trend color itu gonta-ganti. Maka perlakukanlah seperti contohnya BRI ya, BRI. Nih, teman-teman lihat nih. BRI. Ketika BRI mencapai level resisten tadi, titik-titik ya. Teman-teman perhatikan nih garis titik-titik ini. Dia terkoreksi. Ya kan? Dia terkoreksi. Ketika dia turun mendekati garis titik-titik ini, dia mulai rebound. Dari turun, dia rebound. Nah, jadi karena metode ini, lihat ya warnanya ya gado-gado ya. Jadi karena metode ini berhasil di BRI, maka pada dasarnya ini juga akan terjadi di composite gitu loh, di IHSG. Yakin, ini kan indeks, ini kan sentimen lagi positif banget nih. Ada yang mau IPO lah, harga komoditas dan segala macam. Guys, berita itu overwhelming. Pelaku pasar yang sesungguhnya yang menentukan pergerakan harga. Lagi ya, BCA. Kita lihat nih, BCA. BCA juga sama, sudah mencapai area resisten. Makanya dia terkoreksi. Di sisi lain, ketika dia mencapai area support, swing low, dia rebound. Oke. Jadi di sini ya teman-teman ya, di sini yang saya mau sampaikan bahwa strategi swing trade itu paling enak sekarang. Lagi nggak? Ayo lagi. Apa? Kemarin saya, teman-teman kalau yang sudah bergabung di free newsletter Galeri Saham, teman-teman akan mendapatkan rekomendasi kemarin Wood. Wood? Nah, Wood gimana teman-teman? Sama. Wah, asik ya? Asik di sini ya. Dia mencapai area swing low di sini. Warna merah, juga warna biru. Oke, jadi kalau kita simpulkan, dia itu bentuknya gini nih, garisnya dari sini nih, karena berhubung, oke, saling berhubung. Nah,
Oke, rebound sampai atas. Lalu gimana dong? Ya udah, tinggal siap-siap sell on strength untuk Wood. Jangan besok break resist dibeli. Kenapa? Ini saham swing, bukan saham trend. Gitu, teman-teman. Contohnya untuk Wood. Apalagi yuk? Apalagi ya, saya juga lupa nih. Terlalu banyak soalnya. Sebentar. Ini saya coba buka Profit Trader Club. Ada STP-nya di sini. Oke, ada STP di sini. Oke. Ini adalah apa istilahnya? Trading plan, systematic trading plan di membership Profit Trader Club. Ini teman-teman bisa lihat, ini list saham swing watch list. Nah, ini dia semuanya. ASII, ASA, BCA, BRI, Bird, Kars, Penin, UNTR, Unilever, Wood. Kita buka ya, coba ya kita buka ya. ASA. Sama nggak? Tuh, sama. Nih, ketika harga saham turun mencapai support, garis titik-titik merah ini, dia rebound. Targetnya kemana? Udah, paling gampang ke sini. Atau kalau nggak, merujuk ke sini. Ya, ini asalnya udah area jual sih. Jadi, teman-teman, sell on strength aja gitu loh. Sell on strength. Nah, saya mau coba lihat di komen-komen. Oke, ini komen-komennya ada saham apa aja nih yang mau dibahas nih. Ada pertanyaan apa aja. Kita lihat ya. Antam. Coba kita Antam ya. Antam tipe apa? Tuh, Antam tipe swing. Kenapa? Gado-gado warnanya. Ini turun terus. Gimana dong? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ketika dia turun di sini, ini ada level support historis di sini. Beli. Jualnya di mana? Ini sekarang sudah level jual, teman-teman. Teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat ya, ini ada garis titik-titik merah di sini, lalu ada garis titik-titik biru di sini, lalu ada garis titik-titik biru lagi di sini. Oke. Jadi, kalau saya gabungin, gambarnya bentuknya jadinya gini. Saya kasih warna merah deh. Oke. Ini Antam sudah dalam resistennya. Jadi gimana? Besok sell on strength. Oh, saya baru beli Pak, ini saya baru beli ini soalnya kan bagus nih, beritanya bagus, emasnya bagus, kemarin habis breakout lagi. Lah, saham swing tidak boleh breakout buy. Saham swing tidak boleh breakout buy. Lagi ya, lanjut. Ini ada di Instagram dari Englise. Indi, kita lihat di Indi yuk. Indi gimana? Indi bukan tipe saham following. Indi itu bukan tipe saham trend following. Indi itu tipe saham swing saat ini. Oke, Indi itu tipe saham swing. Jadi kalau teman-teman lihat, Indi ini sekarang sudah mencapai, sudah mencapai resisten. Oke, ketika dia rebound, ada historisnya nggak sih yang bisa kita baca bahwa ini bisa rebound nih? Lihat ke kiri. Oke, lihat ke kiri. Ada apa di sini? Ketika ke kiri ini ada nih area-area support nih. Mungkin teman-teman nggak bisa terlalu jelas melihat ya, tapi ya dasarnya gitulah. Sama di sini. Nah, jadi saya bikin kotak antara ini dengan ini. Inilah supportnya. Up, dia naik. Oke, saya mau lihat di YouTube. Coba lihat di YouTube ada apa ini? Sini Pak. Sini, lalu abis sini ada Antam juga udah, Mandiri. Yuk kita lihat ya, sini lagi, di sini senang, di sana. Nah, sini, teman-teman lihat nggak nih? Gitu ya. Kemarin kan dari naik tertinggi terkoreksi. Kenapa dia stop di sini? Teman-teman bisa lihat ada garis merah putus-putus dan garis biru putus-putus di sini. Oke. Maka ini adalah level support kuat. Nah, jadi untuk sini ini tipenya itu trend following. Jadi, kalau nanti sini itu bisa break resisten biru, which is itu harganya adalah berapa ini? 2040, dia punya tendensi untuk bergerak rally kembali. Gitu ya. Lalu apalagi tadi? Mandiri, BMRI. Kita lihat.
BMRI. BMRI. Nah, BMRI tipe saham swing nih teman-teman nih. Tipe saham swing. Kenaikan kemarin dia, oke lah, memang dia itu mungkin bagi dividen udah belum ya? Kumdet belum ya? Sebentar saya lihat di ini. Kumdet. Belum. Stock split tadi ya. Oh, udah kumdet ya kalau nggak salah. Nah, jadi kenaikan Mandiri ini kenapa terkoreksi? Nih, kelihatan nih. Ya kan? Mencapai area resisten. Dia akan turun. Kapan mau beli Mandiri lagi? Di sini. Kok boleh sih swing? Kenapa? Karena dia gado-gado warnanya. Terakhir, Breeze. Tadi kan ada yang nanya Breeze ya. Saya udah jawab Breeze belum sih? Nah, Breeze, teman-teman lihat nih, warna itu banyak birunya. Ini tipe saham trend. Oke, tipe saham trend. Jadi Breeze itu level beli pertama ada di sini. Gitu ya. Ini level beli. Nanti kemungkinan akan dihadang resisten di sini. Cuman karena dia tipe saham tren, jadi ini memang perlu lebih mendetail sih ya gimana melihat tren ataupun swing ya. Ini mungkin akan konsolidasi. Breeze di 1740-an akan konsolidasi. Entah dia ditembus konsolidasi di atas atau dia konsolidasi di bawahnya, tapi intinya adalah level swing, oke? Swing high-nya di sana. Tapi tendensinya adalah dia bergerak uptrend. Karena apa? Dia udah biru terus. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Itu dia mengenai contoh-contoh saham yang Anda bisa perhatikan. Dan jadi teman-teman harus tahu bahwa big picture dari IHSG itu adalah sideways. Nah, ketika bicara sideways, maka metode swing trade itu paling ideal. Swing trade itu kemungkinan besar keberhasilannya itu tinggi kalau teman-teman tahu di mana support dan tahu di mana resist. Tapi yang jadi masalah adalah support setiap orang beda-beda nggak? Ketika mau jual, kita tahu di resist. Untuk swing ya, untuk swing. Tapi resist setiap orang beda-beda. Sebaliknya, untuk yang saham trend following seperti Breeze contohnya, breakout tipenya, breakout resisten, level breakout setiap orang beda-beda gitu. Tapi benar belinya ketika breakout di sana. Nah, itulah kenapa Anda harus lebih menguasai untuk technical. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai profit trader modul. Jadi teman-teman, kita ini ada promo Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan software TradingView yang ada gambar tadi, yang ada modul untuk swing, modul untuk breakout, trend following, melihat ini tipe saham yang gado-gado untuk swing dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung di Profit Trader Club. Oke, Profit Trader Club. Nah, untuk di bulan puasa ini kita memberikan promo spesial Ramadan, itu yaitu potongan harga 20% off dari harga normal. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya. Saya akan infokan ini ya. Saya akan infokan penjelasannya sebentar. Nah, oke. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa oke. Sebentar. Stop sharing dulu. Nah, oke, bareng-bareng aja untuk di YouTube juga ya. Jadi kita ada promo Ramadan, ini dia, teman-teman. 27 Maret sampai 6 April, oke, 20% off. Jadi exclusive community, your trading plan, trading signal Anda dapat semua. Ada 3 important element mulai dari trading plan, special tools hingga learning. Teman-teman akan mendapatkan trading signal di dalam Telegram group. Apa yang breakout, apa yang break support, apa yang abnormal movement dan lain sebagainya. Oke, akan dapat seperti ini di dalam grup Profit Trader Club. Lalu di TradingView Anda akan bisa lihat penggunaan grafik modul Profit Trader seperti ini. Oke. Ini nggak bisa Anda temukan di mana-mana karena ini memang blueprintnya galeri saham. Oke, di situ. Lalu
Lalu teman-teman juga akan bisa kalau untuk Profit Trader Club yang VIP, Anda bisa memiliki fitur screener. Mencari saham yang berpeluang break resist di harga tertentu dengan volume tertentu, Anda bisa cari per apa ya istilahnya? Per hari terakhir atau dalam seminggu terakhir. Anda bisa cari di sini. Dan satu lagi, Anda akan diikutsertakan dalam apa istilahnya? Dalam workshop, oke? Nah, jadi workshop itu akan mempelajari gimana cara mengoperasikan semua hal yang Anda dapatkan, yang Anda lihat di sini. Gitu. Nah, ini workshopnya nih. Workshop kita selalu hybrid, teman-teman. Workshop kita selalu hybrid di hotel, dan untuk di hotel untuk yang VIP ya. Untuk yang VIP itu di hotel, dan istilahnya, dan yang online Anda bisa ikutan online di waktu yang sama. Gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal cek aja. Teman-teman tinggal cek aja di Instagramnya Galeri Saham. Anda lihat story-nya, kita memberikan informasi mengenai opportunity yang bisa Anda ambil, oke, yang bisa Anda ambil ketika di bulan ini untuk mendapatkan very special offer 20% off. Jadi, teman-teman dengan menggunakan Profit Trader Club, bergabung di Profit Trader Club, Anda memiliki Profit Trader Modul, Anda bisa buka grafik saham apapun, Anda langsung tahu ini saham swing, ini saham trend. Contohnya gitu. Atau ini saham nggak bisa dianalisa. Oke. Nah, kalau ini saham swing, saya beli di mana? Saya jual di mana? Kalau ini saham trend, saya nunggu breakoutnya di mana? Nah, kalau kita masih tarik-tarik garis, itu nggak apa-apa, itu bagus. Cuman konsistensi yang menjadi tantangannya. Tapi ketika Anda sudah tersistematis, oke, buka grafik saham apapun, Anda bisa tahu di mana level-levelnya. Dan setiap orang, user, punya preferensi yang berbeda-beda, jadi jangan pernah takut bahwa wah semua orang ngelihat saham yang sama, BRI atau segala macam. Enggak juga. Kenapa? Ini adalah tools untuk membantu teman-teman menganalisa lebih mendalam saham-saham yang menjadi preferensi Anda. Apakah Anda mendengar saham ini karena rumor, karena berita, karena orang ngomong dan lain sebagainya? Buka chart Anda, Profit Trader Modul, Anda akan tahu ini saham benar-benar layak dipantau atau ternyata udahlah, kayak gitu-gitu doang. Oke, lanjut ya teman-teman ya, lanjut. Sekarang saya mau coba cek di pertanyaan lagi di Instagram. Di Instagram, Hani Agustin, yang 3 bulan PTM itu artinya hanya bisa dipakai 3 bulan ya Pak? Iya Bu Hani, hanya itu 3 bulan. Jadi ya mungkin kalau teman-teman, Ibu mau kenal dulu mengenai Profit Trader Club dengan PTM-nya, ya ambillah 3 bulan aja, nggak perlu yang setahun gitu. Nanti teman-teman, saya percaya tidak kenal tidak sayang, oke? Coba aja 3 bulan, Anda akan bisa lihat bedanya proses analisa menggunakan sebuah model yang sistematis dibandingkan dengan tarik-tarik garis, gitu. Kita di Profit Trader Modul, kita di Galeri Saham, kita menggunakan resist support yang horizontal. Semuanya horizontal, nggak miring-miring, oke? Karena miring-miring itu imajiner, visualisasi doang. Tapi entry point baik buat swing atau buat trend following harus horizontal di sana, karena itu exactly resist support yang pernah terjadi. Oke, lanjut ya. Sekarang saya mau coba cek lagi di sini. Nah, ini nih menarik nih dari lokasiproperty.com. Dead cat bounce. Yes. Oh enggak. Profit Trader Modul bisa membantu Anda membeli saham bottom fishing. Bisa jadi dia dead cat bounce, tapi Anda beli di bawah. Turun tuh, naik untuk turun lagi. Tapi Anda dapat yang di bawahnya. Bisa dapat. Contoh. Saya mau coba share ke teman-teman nih. Ini teman-teman bisa lihat contohnya. Oke, contohnya di sini nih, di grafik lagi ya. Apa ya yang dead cat bounce ya? Sebentar. Kalau nggak salah, kemarin-kemarin itu ada saham yang turun banyak dan kejaring gitu loh. PNLF, tapi bukan yang terakhir ya, yang di sini. Sebentar, ini udah keramaian nih karena banyak dipakai di training nih. Ini nih, teman-teman lihat nih, PNLF turun terus. Kelihatan di sini ya. PNLF turun terus.
turun. Aduh, ini udah turun, udah murah nih. Ini boleh beli nggak ya? Boleh beli nggak ya? Lihatlah historis yang lama. Ada di sini. Oke. Lalu ada di mana? Ada di sini, ya kan? Kita zoom out lagi. Ada di sini nih. Di sini. Teman-teman lihat nih. Semua grafik itu semua udah kebentuk. Kita tarik garisnya gini. Oke? Jadi ketika dia bisa bertahan di area kotak ini, ya dia rebound. Nah, itu salah satu benefit kita bisa bottom fishing. Buy on weakness akhiri dengan sell on strength. Itu contohnya. Masih banyak contoh lain, tapi saya kayaknya kurang waktu untuk bisa menjelaskan ini semua ya. Apalagi di sini ya. Adaro. Nah, dari pertanyaan nih dari YouTube ada, dari Instagram ada. Adaro. Kita lihat sekarang. Oke. Adaro gimana? Adaro teman-teman lihat ini masih banyak merahnya. Ini masih downtrend teman-teman. Oke. Ini masih downtrend. Jadi, melihat kondisi seperti ini, strategi swing adalah yang paling tepat. Maka Adaro akan menghadapi banyak resisten, banyak tekanan jual menjelang level ini. Oke, menjelang level ini. Temennya gimana? ADMR, kita lihat ADMR ya. ADMR. Waduh. ADMR mau naik nggak? Yes, mau naik. Tapi teman-teman lihat di sini. Sebentar. Kayak gini deh. Gini ya. Maka di sini dan sini berapa levelnya? 1370 sampai 1420 akan menjadi resisten yang sangat kuat bagi ADMR kalau dia masih terus bergerak naik. Nah, you know what to do. Anda punya ADMR atau Anda beli ADMR ketika breakout, inilah level swing high-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini level swing high-nya. Oke, teman-teman, itu dia ya. Itu dia mengenai topik hari ini, mengenai IHSG, the worst is over. Oke. Jadi ingat selalu permainan pergerakan IHSG sekarang ada di level 6.500 sampai 7.000. 6.900 lah, kurang lebih seperti itu sekarang. 65 sampai 69 sampai 7.000. Jadi selama dia masih di dalam area ini, kita harus lebih rasional dalam melihat market. Nggak boleh nyolong start optimistis ataupun nyolong start pesimistis. Saya mau bersihin semua porto saya, atau saya mau penuhin semua porto saya karena marketnya lagi naik terus. Nggak bisa gitu. Di dalam range tersebut Anda harus swing trade. Oke? Ketika dia berada di atas 7.000 dan bertahan, harus optimis. Dia bisa naik lagi terus. Oke? Tapi kalau dia di bawah 6.500, semua orang kemungkinan besar pesimis. Jangan lupa pantau level 6.300. Ini hanya untuk teman-teman yang ikut IG Live dan YouTube Live dari Trading Lab hari ini. Oke, itu aja teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah referensi Anda, stock picking Anda, trading plan Anda. Jangan lupa, ingat, besok hari Kamis ada free webinar multiple trading strategy. Cek jadwal Anda, pastikan ikutan kalau kosong. Lihat infonya di Instastory Galeri Saham. Dan sepanjang bulan Ramadan ini sampai minggu depan, kita ada promo khusus Profit Trader Club. Promo Ramadan 20% off. Jadi teman-teman bisa dapatkan potongan harga. Ini very special loh. 20% itu diskon terbesar kita yang hanya diadakan di bulan Ramadan ya. Dan Anda bisa dapatkan gunakan Profit Trader modul di TradingView Anda. TradingView gratis pun bisa pakai, oke? Jadi nggak perlu TradingView yang premium dan lain-lain. Yang gratis bisa pakai. Dan Anda akan mulai bisa menganalisa saham dengan jauh lebih sistematis daripada kalau hanya sekedar tarik-tarik garis ataupun dengar-dengar orang. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Makasih.